era ofisial. Kita bertemu lagi dalam ruang demokrasi. Kali ini kita akan membahas tentang mudik. Tak main-main. Diperkirakan ada 79,4 juta pemudik untuk tahun ini. Tentu ada risikonya karena kita tidak tahu pandemi ini berakhirnya kapan. Nah, untuk membahas itu ada anggota Komisi 9, Bung Rahmat Handoyo. Bung Rahmat, salam sehat, Bung. Salam sehat, apa kabar, Bung? Sehat selalu. Baik. Bagaimana, Bung, melihat euforia mudik tahun ini? Mengingat bahwa 2 tahun sebelumnya ada larangan. Kali ini sepertinya pemerintah memberi kelonggaran. Bagaimana, Bung, melihatnya, Bung? Ya, pertama tentu kita bersyukur ya. Yang utama adalah prasyarat mudik itu kan situasi dan kondisi pandemi kan kita bersama-sama bisa kita kendalikan. Itu prasyarat utama dan itu adalah sebuah prestasi, sebuah kerja gotong royong, kerjasama antara pemerintah dengan seluruh rakyat tanpa kecuali. Yang bergotong royong dengan penuh kesabaran, akhirnya kita bisa mengendalikan sampai seperti ini. Namun ingat, bukan berarti bahwa saat ini pandemi selesai. Pandemi telah tidak ada, salah. Pandemi masih menghantui kita, pandemi masih cukup bahkan berbahaya. Ingat, di negara lain, di Jepang terjadi lonjakan yang tinggi, saya kira, Korea, bahkan Cina sekarang di berbagai kota diadakan lockdown ya, termasuk di Eropa ya, kasusnya tinggi. Nah, kita dengan capaian yang saat ini atas koordinasi pemerintah dengan seluruh jajarannya bersama rakyat, kita bersyukur ya. Yang pertama itu dulu prasyarat untuk mudik karena kita bersama-sama telah berhasil mengendalikan COVID-19. Nah, sekarang dengan situasi kondisi seperti ini tentu pemerintah memberikan satu kelonggaran, memberikan satu penyesuaian dengan mengizinkan untuk mudik Lebaran tahun ini setelah 3 tahun berjalan baru kita diizinkan untuk mudik Lebaran. Nah, tinggal sekarang bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah ini dengan mudik yang sehat, mudik yang selamat, nyaman, tenang, penuh kegembiraan, penuh hikmat, merayakan bersama saudara dan keluarga di kampung tujuan. Itu yang utama. Yang penting adalah bagaimana menyikapi itu. Meskipun sekali lagi jangan pernah menganggap pandemi ini telah selesai, apalagi pandemi tidak berbahaya dan pandemi sudah tidak ada, salah besar. Untuk itu saya kira menurut saya ya untuk kita bersama saling mengingatkan, kita ikutin perintah dari negara. Saya kira begitu, Bang. Lalu begini, Bung, supaya tidak terjadi ledakan, memang harus waspada. Jadi bagi pemudik misalnya, langkah-langkah apa yang perlu jadi petunjuk agar kita tetap aman, nyaman, dan COVID tidak meledak lagi? Ya, ini pertanyaan sangat baik ya. Saya kira bagaimana kiat-kiat untuk mudik kita bisa selamat tanpa ada potensi ledakan. Kemudian kita berjalan mudik, kemudian kita ke kampung halaman, ketemu sanak saudara keluarga dengan nyaman, tenang tanpa suatu halangan atau tanpa suatu halangan apapun. Yang utama tentu kita ikuti perintah dari negara. Di saat pemerintah mengizinkan kita dibuka mudik di masing-masing ketujuan kota masing-masing maupun kampung halamannya, itu yang paling utama adalah ikutin perintah negara dengan apa? Yaitu aturan gitu loh. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Itu saya kira tidak bisa ditawar-menawar. Karena apa? Sekali lagi, meskipun saat ini kondisi pandemi ini sudah relatif bisa kita kendalikan, bukan berarti COVID tidak ada. COVID masih mengancam. Dengan cara apa kita antisipasi mudik kali ini tanpa suatu yang harus kita lakukan adalah dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Utama ya. Yang kedua, apakah cukup protokol kesehatan? Belum. Ya tetap menggunakan vaksinasi. Untuk itu saya kira pemerintah sudah tepat ya, menjalankan satu aturan, menggunakan satu kekuatan kebijakan itu melalui dengan memperketat aturan perjalanan dengan booster. Kalau belum booster juga wajib hukumnya untuk pesawat, darat, laut yang meskipun toh lengkap itu harus tetap menggunakan tes PCR maupun tes antigen. Apalagi yang saudara kita yang belum vaksin lengkap, terlebih yang belum divaksin. Saya kira itu suatu keharusan bagi kita bersama untuk secara bersama-sama untuk bisa
menjaga ritme yang sudah bagus ini dengan ikuti perintah negara, vaksinasi, protokol kesehatan, dan yang paling penting juga ketika di daerah masing-masing tetap kita mengurangi mobilitas. Silakan mobilitas tetap baik jalan, tetapi tetap protokol kesehatan. Kalau ternyata nih yang paling mengancam tanda petik ya di tempat-tempat wisata kita, karena kita juga pahami saudara kita yang sudah sekian tahun tidak melakukan satu wisata, ketika kita pulang kampung halaman begitu banyak wisata yang ingin dikunjungi, saya kira harus kita dengan bijak ya. Artinya setiap pribadi masing-masing kita untuk menjaga diri. Kalau ternyata di kunjungan wisata itu sudah sedemikian banyak, lebih baik kita putar balik mencari tempat yang lebih nyaman begitu, Bung. Nah, oke, Bung. Memang benar kalau mudik itu bukan hanya silaturahmi, tapi itu juga dijadikan sebagai momen untuk berdharma wisata dengan keluarga. Nah, melihat hal itu, apakah supaya tidak kebablasan, apakah perlu pembatasan tempat hiburan? Ya artinya gini, silahkan wisata sebagai tempat untuk refreshing, sekaligus juga untuk menggeliatkan ekonomi lagi setelah beberapa tahun kita terpuruk wisata kita ya. Tetap tidak apa-apa, saya kira tetap kita dukung pemerintah tetap memberikan keluasan penyesuaian dengan tempat wisata di masing-masing daerah, masing-masing kota untuk dibuka, tetapi tetap menggunakan itu tadi ya, wanti-wanti saling menjaga, pemerintah daerah untuk mengingatkan dengan menggunakan protokol kesehatan, itu yang tidak bisa ditawar. Kemudian kalau terjadi begitu banyak ledakan wisata, saya kira lebih baik yang sudah atau belum mau berkunjung lebih baik kita berputar balik untuk tidak memaksakan diri. Itu saya kira prasyarat utama. Yang paling penting juga, Bung, sekarang ini tim wisata tim mudik sudah begitu banyak. Yang penting sehat fisik, sehat jasmani kita dulu ya. Saya berharap kepada teman-teman saudara saya yang berkeinginan mudik agar mempersiapkan diri dengan baik-baik, jangan memaksakan bila memang kondisinya itu tidak nyaman atau belum nyaman fisik, ya saya kira persiapkan sebaik-baiknya, apalagi yang ke Pulau Jawa ya, artinya Jabodetabek menuju Pulau Jawa ini saya kira hampir 80 juta warga kita yang akan mudik, Bung. Baik dari Jabodetabek, kota-kota besar yang kampung halaman itu benar-benar kita persiapkan dengan baik secara fisik, psikologis, kesehatan kita juga harus siapkan. Kalau memang ternyata bisa mudik jauh-jauh hari sebelum tanggal 28 sampai tanggal 30 seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, itu lebih sangat bijak. Kenapa? Kita bisa terhindar. Nah, yang paling penting juga siapkan psikologi dan siapkan logistik. Ketika terjadi macet, obat-obatan, P3K kita siapkan di mobil, kemudian juga peralatan makanan, minuman yang cukup ketika terjadi macet yang kita harus antisipasi. Ingat ya, 80 juta yang bereforia dengan penuh kegembiraan ingin pulang setelah 3 tahun belum mudik, ya kita persiapkan dengan baik. Antisipasi, Bung. Jangan sampai ketika macet kita mendengar ada yang sakit, kemudian ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jangan sampai. Untuk itu saya kira kepada saudaraku sebangsa dan setanah air, warga masyarakat yang berkeinginan untuk mudik, ya persiapkan dengan baik-baik. Terutama yang mobilnya juga harus siap, secara sehat dulu ya, fisik mobilnya agar perjalanan jauh itu nyaman, jangan sampai macet kemudian menimbulkan yang tidak diharapkan bersama. Gitu, Bung. Oke, Bung. Kita berharap bahwa momen mudik ini tidak akan menimbulkan ledakan. Tetapi tentunya kita harus waspada, menjaga kemungkinan. Apakah perlu ada persiapan pasca momen mudik ini? Apa yang bisa dilakukan? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Secara utama adalah sehat fisik ya. Siapkan fisik kita dengan baik. Kalau memang kurang nyaman, ya drivernya mungkin bergantian dengan teman atau saudara. Jangan paksakan. Mudah-mudahan kita juga dorong kepada pemerintah. Saya yakin pemerintah juga pasti akan membuat satu aturan atau mengatur ritme perjalanan ya, jalur-jalur alternatif dipersiapkan, termasuk yang di Pulau Jawa ya, agar memanfaatkan jalur selatan, jangan hanya terfokus ingin cepat, ingin lancar di tol, ternyata begitu tol juga tidak akan mampu menampung sekian juta mobil dengan sekian juta yang akan mudik, tidak akan mampu. Saya kira lebih bijak jalur selatan juga dimanfaatkan, Pantura juga dimanfaatkan, alternatif yang juga dimanfaatkan. Yang paling penting saya kira juga polisi dan tempat-tempat yang ada di lalu lintas juga harus dipersiapkan ketika terjadi stuck. Saya kan juga perlu ada proses
pemecahan lalu lintas. Tapi saya yakin itu sudah bisa dilakukan secara baik oleh pemerintah dalam hal ini kepolisian maupun seluruh jajarannya. Tapi jangan lupa, ingat sekali lagi, seberapa besar pun tol juga akan tidak mampu menampung saudara kita. Untuk itu saya kira bijak-bijaklah, kalau memungkinkan saya berharap agar jauh-jauh hari hindarkan tanggal 28 sampai tanggal 30 itu, karena menurut prediksi pemerintah adalah puncaknya lebaran mudiknya. Saya kira lebih baik kita dorong agar saudara kita biar dipecah proses mudiknya, itu tidak menumpuk pada tanggal 28 sampai tanggal 30. Kalau stuck kan juga kasihan untuk saudara kita begitu. Jadi tips-tipsnya saya kira begitu aja ya. Sehat, jangan memaksakan diri, gunakan, persiapkan logistik, siapkan mobil yang baik kalau yang menggunakan kendaraan mobil. Kalau pada motor, ya saran saya kalau terpaksa harus menggunakan sepeda motor, ya memang motor tidak digunakan untuk rancang untuk perjalanan jarak jauh ya. Kalau memang terpaksa betul-betul harus dipersiapkan fisik dengan baik. Kalau saran saya hindarkan untuk menggunakan sepeda motor. Toh pada akhirnya dengan terpaksaan ya hati-hati ketika capek, istirahat yang cukup, kemudian jangan paksakan harus cepat-cepat sampai di rumah, tapi lebih baik karena itu sudah di kesempatan pemerintah, lebih baik alon-alon, pelakon sampai tujuan. Nah, itu yang paling penting tuh, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Saya kira kendaraan dengan pribadi, baik motor maupun mobil, harus dengan kehati-hatian, kewaspadaan, dan nggak buru-buru. Insya Allah kita semua sampai tujuan dengan selamat, bertemu dan berkumpul merayakan Idul Fitri dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Begitu, Bung. Oke, Bung. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga wawancara kita ini bermanfaat untuk para pemudik. Dan mungkin satu sisi kita juga menyampaikan apresiasi kepada para petugas kepolisian yang udah. Baik, Bung. Sebelumnya saya dengan penuh keikhlasan, dengan kerendahan hati, tentu banyak tutur kata saya yang di publik, di media massa maupun di secara langsung, tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, yang bertutur kata yang tidak mengenakan bagi saudara saya, warga masyarakat seluruh tanah air yang pernah membaca media, pernah mendengarkan suara saya, tutur kata yang barangkali menyinggung secara langsung, tidak langsung. Saya dengan penuh keikhlasan mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran, selamat bermudik sampai tujuan di keluarga masing-masing dengan merayakan dengan penuh kegembiraan, penuh hikmat. Sampaikan salam hormat buat keluarga yang ada di rumah. Begitu, Bung. Oke, Bung. Terima kasih dan selamat menyambut datangnya Idul Fitri. Demikian para sobat RH Channel. Kita akan ketemu lagi dalam topik yang lain. Salam sehat dan merdeka. Merdeka.